Langit malam itu seperti kain hitam yang disobek oleh kilat. Angin bertiup kencang, dedaunan berterbangan, dan suara lolongan anjing terdengar dari segala penjuru desa. Sekar Ayu berlari pulang dengan keris di tangan. Tubuhnya basah oleh hujan dan nafasnya tercekat. Rumahnya tampak gelap gulita. Tak ada lampu menyala, tapi dari celah-celah jendela, Sekar bisa melihat bayangan-bayangan hitam menari di dalam. Langkahnya pelan, hatinya berdetak tak beraturan, tapi ia tahu ia tak bisa mundur. Ketika ia membuka pintu depan, aroma busuk langsung menghantam wajahnya. Bau daging terbakar bercampur dengan aroma darah dan dupa hitam. Lantai rumahnya penuh coretan-coretan merah seperti ditulis dengan darah. Di tengah ruangan, ayah dan ibunya berdiri tegak, tapi mata mereka bukan lagi milik manusia. Mata mereka hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Di belakang mereka muncul 6 sosok berjubah hitam dengan topeng, wajah sapi, babi, dan ular. Para pemuja. Sekar tahu ini bukan sekedar ritual, ini adalah penjemputan. Mereka datang untuk membunuhnya. Selamat datang penjaga terakhir. Suara salah satu dari mereka menggema. Tak keluar dari mulut, tapi dari dalam kepala Sekar. Kami sudah menunggumu ratusan tahun. Sekar mengangkat keris. Cahaya hijau menyala, menyilaukan ruangan. Para pemuja meringis. Beberapa mundur. Tapi 2 di antaranya mulai membacakan mantra. Lantai rumah bergetar. Tembok mengelupas. Dari bawah tanah muncul akar-akar hitam yang melilit perabot rumah seperti hidup. Tiba-tiba ayahnya melompat ke arah Sekar, tapi ia bukan lagi manusia. Wajahnya meleleh seperti lilin, berubah menjadi sesosok iblis bertanduk. Sekar mengayunkan keris dan cahaya menyambar iblis itu hingga terpental ke dinding dan meledak jadi asap. Ibu Sekar tertawa keras. Suara perempuan dan laki-laki bercampur jadi satu. Ia membuka mulut lebar dan dari dalamnya keluar ular hitam berwajah manusia yang melesat ke arah Sekar. Kekuasaan kami abadi. Sekar mengangkat tangan dan membaca mantra yang tak pernah diajarkan. Tapi entah kenapa dia tahu. Cahaya dari keris memancar seperti perisai. Ular itu terbakar di udara, melengking sebelum menghilang. Para pemuja mulai mundur. Tidak mungkin dia belum melewati penyatuan darah. Tapi terlambat, tubuh Sekar kini dikelilingi cahaya hijau menyala. Rambutnya terangkat, matanya memutih. Suara nenek Kinasi terdengar dari keris. Sekar, lepaskan segel terakhir. Mereka tidak boleh kabur lagi.
Sekar menusukkan keris itu ke tanah. Tanah rumahnya terbelah. Asap hijau menyembur dari bawah lantai. Para pemuja menjerit. Tubuh mereka terbakar oleh cahaya. Topeng mereka meleleh. Wajah mereka memudar seperti debu. Satu persatu mereka hancur, menyisakan hanya keheningan dan tubuh ayah dan ibu Sekar yang tergeletak lemah menangis seperti bayi. "Maafkan kami," bisik ibu Sekar. "Kami terlalu takut miskin, terlalu takut mati miskin." Sekar berlutut, memeluk mereka, tapi ia tahu semuanya sudah berubah. Malam itu, rumah Sekar menjadi medan perang. Dan kemenangan malam ini hanya menunda kembalinya kegelapan yang lebih besar. 3 hari telah berlalu. Sejak malam mengerikan itu, desa masih sunyi dan rumah Sekar kini dijauhi warga. Mereka bilang rumah itu berhantu, padahal mereka tak tahu bahwa justru dari situlah dunia mereka diselamatkan. Sekar duduk di halaman belakang rumah, mengenakan kain putih yang dulunya milik nenek Kinasi. Di depannya, keris sakti itu tertancap di tanah, diam tak bersinar. Tapi Sekar tahu keris itu belum sepenuhnya tidur. Ia telah membaca habis kitab warisan neneknya. Di lembar terakhir tertulis sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Gerbang telah retak. Mereka tak bisa masuk semua, tapi satu telah lolos. Sekar tak tahu siapa atau apa yang lolos itu, tapi sejak malam itu ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi-mimpinya, ia berada di padang tandus, penuh tulang belulang dan kabut hitam. Suara tawa makhluk tinggi besar terdengar menggema, seolah mempermainkannya. Dan anehnya, setiap bangun dari mimpi itu, ada tanah merah di telapak kakinya. Suatu pagi, Sekar mendapati tanda aneh muncul di dinding rumah, seperti bekas cakaran, tapi bukan dari kuku manusia atau binatang. Lebih seperti goresan jari makhluk yang tak berasal dari dunia ini. Ayah dan ibunya kini hidup dalam tobat. Mereka sering menangis dan tak keluar rumah. Mereka menolak segala bentuk kemewahan. Semua barang emas dan jimat-jimat peninggalan pesugihan mereka dibakar. Mereka bahkan memutuskan untuk meninggalkan desa setelah hari ke-7. Namun, Sekar memilih tinggal. "Kalau kutinggalkan, siapa yang akan menjaga gerbang ini?" katanya pelan, menatap sumur tua di belakang rumah yang dulunya ditutup batu besar oleh nenek Kinasi. Sekarang batu itu telah retak, dan suatu malam Sekar mendengar suara dari dalam sumur itu. Bukan suara biasa, suara anak kecil yang memanggil, "Kak, tolong aku kedinginan." Sekar memejamkan mata. Keris di tangan kanannya bergetar sendiri.
Ia tahu malam belum benar-benar selesai. Bahaya belum sepenuhnya hilang. Tapi dia bukan lagi Sekar Ayu yang dulu. Dia adalah pewaris darah penjaga. Dan perang baru saja dimulai.